Top FM. More music variety. Top. Dan ketemu lagi di hari ini Selasa, tentunya di acara Selasa Berkelana bareng Sabe dan juga Rizky. Dan Selasa Berkelana ada program radio podcast Top FM dalam upaya bicara dan juga bertanya bersama siapa saja yang mau berbagi cerita hebat atau sederhana dengan tema berbeda setiap episodenya. Dan iya, seperti biasa kali ini pun temanya berbeda lagi dengan minggu lalu. Bener banget. Minggu lalu kita bahas tentang pendidikan. tentang pandemi gitu ya, pendidikan sama Ade kan. Terakhir sama siapa? Itu Kakak yang- Vian. Iya, yang dia pengajar gitu kan di pedalaman di perbatasan gitu ya. Dan sekarang kita lagi sama mahasiswa cantik ya, mungkin yang lagi live streaming bisa Waduh. dilihat penampakannya. Iya. Cute sekali ya. Ini masih kecil tapi cabai rawit loh Ki. Seriusan. Ini benar-benar malam hari ini tuh tamunya benar-benar cabai rawit ya. Waduh. Tapi nih mereka belum tahu temanya apa sih? Ya, untuk malam hari ini kita temanya adalah karya sastra, tapi R-nya ini masih dalam kurung gitu. Jadi karya sastra, bener nggak sih orang yang suka nulis, orang yang suka nulis di blog, terus orang yang suka nulis di media itu bener-bener bisa memperkaya diri, hanya sekedar memperkaya diri dengan cuan, atau bisa memperkaya diri dengan ilmu-ilmu yang dia baca setiap harinya sebelum dia proses menulis gitu. Dan malam hari ini langsung aja kita lagi ada tamu spesial nih dari UGM ya? Iya, halo. Dari kampus UGM. semuanya. Halo, silakan kenalan dulu deh. Kenalan, oke. Namaku Zahara Nisa Fadila, tapi dipanggilnya macam-macam. Ada yang manggil Zahara, ada yang manggil Zara karena terlalu malas Zahara kepanjangan gitu. Iya. Terus, tapi kalau nama kecilnya di rumah biasa dipanggil Dila sih. Dila. Kok jauh sih? Zahara Nisa Fadila kan nama belakang gitu. Terus iya, biasanya iya. kalau SMA SMP tuh guru tuh males nyebut nama belakang, jadi dia taunya nama depan. Terus akhirnya dipanggilnya Zahara gitu terus Oke. sepanjang sekolah gitu. Tapi mungkin ada yang lebih singkat ya, panggil yang gitu ya. Udah ada belum nih? Oke, terima kasih. Dan sekarang kita udah kedatangan Zahra yang tentunya nanti bakal mengulik tentang sastra. Iya benar, karena ini kita temanya kan Lentera Sastra ya Ki ya. Dan nanti di akhir acara Zahra akan membacakan sebuah puisi ya. Jadi dulu waktu SMA Zahra juga sempat ikut lomba kan ya Zah ya. Lomba baca puisi. Jadi buat teman-teman di luar sana nih barangkali masih menantikan suara Zahara saat membacakan puisi, pokoknya stay tune sampai akhir. Dan buat yang mau WhatsApp, yang mau kirim-kirim salam ataupun mau request lagu ataupun mau bertanya, bisa di mana Ki? Di WhatsApp-nya 0856000951. Oke, kayaknya kecepatan. Bener. Oke, yang bisa Santai, Mas. interaktif juga ya kan. Kita hari ini spesial malam hari ini karena ini hujannya gede ya dari tadi ya. Mungkin banyak banget nih pendengar di luar sana yang lagi streaming ataupun lagi live Facebook dan juga dengerin radio di 95.1, bisa langsung telepon interaktif bareng kita ya. Bisa nanya-nanya seputar sastra atau bisa bertanya sama Mbak Zahara ya. Ataupun bisalah menceritakan sedikit tentang bagaimana karyanya diapresiasi mungkin karena dia sastrawan begitu ya Ki ya. Iya, benar Untuk banget. yang mau telepon interaktif itu juga bisa dicatat nomornya ya. 0856 020 37951. Oke, dan yang ingin menyaksikan kita secara live streaming juga bisa langsung aja ke Top FM Bumi Ayu Facebooknya. Di situ langsung ada kita bertiga yang Iya, lagi duduk benar. ya kan, dan saya di tengah sendirian cowok. Iya, kebetulan besok pokoknya harus cowok ya. Oke, di Selasa yang hujan ini kita bahas puisi. Tentunya jangan yang mellow ya. Semoga aja nggak ada Iya. mellownya nanti ya kan. Iya, bisa jadi sih. Oke. Oke. Mungkin langsung aja Zahra, untuk yang pertama kalinya ya, mungkin kita mau kenal lebih dekat dulu. Untuk Zahra berarti sekarang aktivitasnya selain kuliah ada aktivitas apa aja nih Zah? Sekarang sih lagi aktif di BCCF, Memayu Creative City Forum, terus di kampus. Iya. Aku juga ikut kebetulan jadi ketua sanggar puisi fakultas, terus kemudian aku aktif di kupu-kupu perempuan juga.
Kupu-kupu perempuan lagi. Iya, Wow, siap. ternyata banyak ya anggotanya kupu-kupu perempuan. Iya, terus Lalu? mungkin selama ini paling karena di rumah, terus kadang bolak-balik juga ke Jogja, mungkin ya membaca gitu, menulis. Kesibukannya paling itu kuliah, ngerjain tugas, seperti itu sih. Oke, di Universitas Gajah Mada ya. Iya, Untuk iya. jurusannya Jurusannya Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Jadi malam hari ini Zahara di sini bukan bermaksud menjadi orang yang paling pintar dan yang mau Iya, paling benar. benar ya Zah ya. Tapi Iya, Zahara ingin menceritakan beberapa kisah sederhananya ya di Selasa Berkelana. Oke Zah, mungkin untuk pengalaman menulis sendiri nih, kayak tadi kan Zahara sempat di Bumiayu Creative City Forum ya. Oke. Terus ada di Kupu-Kupu Perempuan dan juga Sanggar Puisi. Dari beberapa yang Oke, sepertinya agak sedikit problem. Iya, bener. Maklum cuaca lagi kurang mendukung ya kan? Iya bener banget. Apalagi di udara ya, dan di udara sedang dihujani. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, untuk Zara nih, dari beberapa, berarti Zara udah punya pengalaman menuliskan ya, puisi, cerpen dan sebagainya. Kalau Zahara paling tertarik atau paling interest sama yang mana Zah? Sebenarnya aku tipikal orang yang mempelajari banyak hal ya. Maksudnya aku nggak terlalu fokus ke entah itu puisi atau cerpen, tapi memang belakangan ini aku proporsi banyak mempelajarinya lebih ke puisi dan cerpen sih. Karena mungkin kalau misalkan tulisan-tulisan sastra ilmiah seperti esai atau segala macam itu lebih ke kebutuhan akademik. Tapi kalau untuk aku lebih suka apa, itu lebih ke puisi sama cerpen sih. Tapi belakangan ini proporsi cerpen lebih banyak daripada puisi gitu. Oke, jadi lebih suka menulis cerpen ya. Terakhir nulis cerpen apa Zah? Terakhir kemarin aku nulis cerpen tentang pandemi. Jadi aku nonton film tuh, terus habis itu film yang tentang flu itu loh. Iya, aku lupa The Flu. judulnya apa. Satu lagi yang kontak. Oh Nah, iya, itu tuh, Contagion. pokoknya, Contagion. Iya, Habis iya, itu aku terpikir ternyata pandemi itu berefek pada banyak hal, nggak cuma hal-hal yang serius, tapi juga hal-hal terkait kisah percintaan. Kan di situ ada anaknya yang kena virus, terus nggak boleh ketemu sama pacarnya gitu. Terus di situ aku akhirnya menemukan ide untuk menulis cerita tentang tentang kehidupan remaja gitu yang terefek oleh pandemi gitu. Tapi sebelumnya aku juga menulis untuk Bumiayu Creative City Forum yang kemarin habis meluncurkan antologi cerpen pertama ya di Bumiayu. Aku juga menulis cerpen tentang itu, untuk buku itu maksudnya. Bukunya namanya buku apa? Negeri Daha. Wow, berarti Wow, sama dong masuk kayak itu Mbak juga Fian ya. ya. Iya. Sama Kak Fian yang tahun kemarin. Oke. Itu tentang cerita di desa mana kalau Zahara? Kalau aku lebih ke menulis kultur masyarakat Kaliurang sih. Jadi aku mengangkat isu tentang perdukunan di dunia sepak bola. Jadi kan sering tuh kita dengar Iya, benar, tentang benar. kayak biar tim sepak bola menang, terus biasanya ada orang yang dituakan yang pinter gitu. Terus akhirnya karena itu marak ya di daerah-daerahku gitu. Apalagi kalau zaman-zaman Kadeskap dan segala macem. Jadi aku kayak pengen mengangkat lokalitas apa sih kayak permasalahan sosial di sekitarku gitu untuk diangkat ke dalam cerpen. Waktu itu aku judulnya Lumbung Sanga. Jadi di tempatku tuh kayak ada salah satu tempat keramat yang memang itu sering didatangi oleh orang-orang yang punya panyuwun gitu. Jadi kayak kalau dia pengen sesuatu akhirnya datang ke tempat keramat itu. Termasuk orang-orang yang pengen menang Sepak bola tadi. gitu. Oke, dan di Selasa Berkelana ini di episode 5 ini kita menemukan ya Kali Jurang. Hey, kalian punya penulis gitu ya. Kali Jurang, ya ampun, ternyata penulisnya hebat sekali ya. Sudah melalang buana di luar sana ya Ki ya. Oke, selanjutnya ini untuk Zahara mungkin ya, tadi kan udah cerita tentang puisi juga kayak gitu ya. Kalau puisi Zahara atau cerpen Zahara pernah nggak sih dimuat di surat kabar atau di portal media apa gitu? Pertama kali menulis untuk media itu sebenarnya waktu SMA. Ketika itu di SMA saya tuh ada semacam kayak majalah gitu. Terus waktu itu sering menulis cerpen, menulis puisi, terus menulis kayak artikel-artikel ringan anak-anak SMA. Terus kemudian sewaktu kuliah aku ternyata menemukan
teknik menulis yang lebih serius lagi. Terus kemudian di Jogja karena memang apa ya, Circle-nya. euforianya juga sangat sangat cocok untuk aku yang memang suka menulis dan suka sastra. Akhirnya aku bertemu dengan banyak orang yang akhirnya mempengaruhi proses kreatifku. Terus kemudian ketika kuliah akhirnya aku mulai berani untuk mengirim karya-karyaku ke media-media, entah itu media cetak atau media online. Terus kemudian untuk sejauh ini pernah dimuat di korannya itu koran Minggu Pagi itu koran Jogja. Terus kemudian kalau untuk media online itu pernah di kibul.in. Jadi itu semacam portal khusus tulisan-tulisan sastra yang memang berkembang di Jogja dan Indonesia gitu. Terus kemudian untuk contoh artikel esai gitu, opini yang pernah dimuat di media itu aku pernah menulis tentang kemarin waktu Lord Didi wafat. Terus kemudian aku menulis tentang beliau. Terus sempat dimuat di Hookspace ID itu media khusus tulisan-tulisan tentang musik itu sih. Terus kemudian mungkin ya beberapa portal-portal lain juga yang memuat itu sih. Wow. Ini nih yang aku bilang cabai rawit itu ini Ki. Jadi anaknya kecil tapi dia udah melalang buana. Tapi gitu sebenarnya ya. udah tua umurnya, Mbak. Umurnya udah tua. Iya. Tapi semesternya berapa kalau boleh tahu? Semester 5 sih. Semester 5 mah masih kecil ya Ki ya. Banyak yang semester 8 ke atas tapi mungkin dia belum berkesempatan gitu ya. Mungkin belum ada niat untuk berkarya ya. Semoga setelah ini bisa menjadi semangat untuk berkarya setelah mendengarkan Zahara. Amin. Silakan Ki, mau nanya apa nih Ki buat Zahara? Ngomongin soal tadi menulis kan ada banyak yang udah dimuat di beberapa itu. Udah pernahkah mencoba untuk menulis buku yang beneran dari diri sendiri? Sebenarnya ada sih keinginan, tapi mungkin karena lingkunganku orang-orang sastra, kadang aku kayak masih belum cukup ilmu untuk menerbitkan buku secara pribadi. Jadi ketika misalkan kayak mau menulis buku pasti kayak aduh ini ntar aku menimba ilmu lebih banyak lagi. Tapi mungkin kalau buku sih sejauh ini lebih kayak antologi bersama gitu di kampus, di antologi Sanggar Lincakku juga pernah. Terus kemudian untuk buku sih paling sama BCCF itu, dari mulai BCCF pertama kali nerbitin buku yang Pemali 1, terus kemudian Pemali 2, terus kemudian satu lagi Abu-Abu Merah Jambu yang khusus anak-anak SMA itu. Terus sama kemarin negeri Daha. Baru yang berani yang yang bareng-bareng gitu lah. Mungkin ya doakan ya agar bisa cepat. Amin. Setelah menulis ini buku. ya semoga ada penerbit Bumi Ayu begitu ya atau Brebes dan sekitarnya yang mendengarkan podcast radio Zari malam hari ini, itu nanti bisa langsung di calling ya Zaharanya ya, buat sini aku bimbing, kita nulis bareng, nanti habis itu aku terbitin buku kamu ya. Jadi kan royaltinya ya Ki ya. Iya. Oke, kalau misalkan kita kembali ini ya ke tema atau topik pembicaraan kita malam hari ini, karya sastra atau kaya sastra. Menurut Zahara bener nggak sih karya itu bisa bikin orang itu kaya? Mungkin yang dimaksud kaya di sini mungkin cuan begitu ya, karena banyak orang yang misalkan Firsa Besari lah misalkan, terus siapa penulis-penulis yang lainnya yang udah punya buku, mereka pasti kaya, mereka pasti hartanya bergelimang kayak gitu. Nah dari perspektif Zahara sendiri, benar nggak sih Zah seperti itu? Sebenarnya kalau dari pengalamanku pribadi mungkin memang berhubung aku mahasiswa yang memang uang masih dari orang tua, kadang-kadang ketika aku menulis kemudian dimuat, honorariumnya emang kadang lumayan bisa untuk ya makan enak gitu, maksudnya kalau lagi pengen makan apa atau, tapi memang sebenarnya dari menulis memang bisa dapat uang gitu. Kadang ketika aku dapat honorarium biasanya aku gunakan untuk membeli buku atau memang membeli keperluan dan untuk misalnya kayak pengen makan enak. Tapi memang sebenarnya aku pribadi belum menjadikan menulis sebagai mata pencaharian gitu ya. Karena memang kalau dibilang tentang prospek gitu ya, apakah menulis bisa menjadikan kita kaya? Kalau aku pribadi mungkin memang kalau uang sih
kita nggak bisa berharap banyak gitu. Tapi kayak yang ku maksud adalah kayak rasa gitu, karena banyak yang orang bilang, banyak yang bilang katanya kalau misalkan kita menulis itu, kalau kita menggeluti sastra, kita biasanya kayak hati gitu, karena kita dihadapkan pada banyak apa sih, kayak tulisan-tulisan tentang kehidupan dan segala macam gitu. Tapi mungkin memang kalau misalkan teman-teman yang menulis untuk orang banyak gitu ya, misalnya kayak banyak juga penulis-penulis yang akhirnya bisa mendapat pundi-pundi rupiah dari kegiatan dia menulis. Sebenarnya itu tergantung apa sih, kayak tujuan dan motif orang masing-masing gitu ya. Ada yang memang menulis untuk mata pencarian, ada yang memang menulis untuk menggenapi hasrat dia gitu. Kalau aku sih sejauh ini masih ke kayak menulis untuk mencukupi sesuatu yang kurang dalam diriku gitu. Menggenapi hasrat itu ya. Menggenapi hasrat itu. Oke, kalau Rizky dulu berarti waktu zaman-zaman SMA hobinya ngapain Ki? Kalau Rizky lebih ke baca bukunya. Baca buku. Oke, kalau Zahra nih sebagai penulis, Zahra suka baca buku juga? Oh pasti, karena memang ketika kita menulis itu kita harus membaca. Jadi sebenarnya orang kalau misalkan mau menulis itu biasanya berangkat dari pengalaman membaca dia gitu. Jadi menurutku mustahil ya kalau misalkan orang yang nggak suka membaca, kemudian dia sebenarnya nggak mustahil juga sih, tapi kayak lebih afdol kalau misalkan di samping aktivitas menulis kita juga membaca, karena membaca itu adalah isi ulang kata-kata. Jadi semakin banyak bacaan yang kita baca, semakin mengalir kalau misalnya kita menulis gitu sih. Jadi kayak memperkaya diksi juga memperkaya kosakata, memperkaya, misalnya kayak bikin cerpen itu kan kayak kita harus mengolah ide-ide yang hanya bisa didapatkan dari aktivitas membaca gitu. Oke, ternyata keren banget ya Ki ya. Dia ternyata suka baca juga. Tadi sempat Zahra bilang juga sih, jadi honorarium hasil dia menulis yang dimuat di media cetak maupun elektronik, ternyata dia pakai juga untuk beli buku Ki. Ini bener-bener apa sih? Isinya mungkin kata-kata semua gitu ya Ki ya, di kepalanya ya Ki ya. Iya mungkin karena udah saking cintanya sama yang namanya semacam karya dan buku dan lain-lain ya. Kalau kita dapat uang ya buat beli. Iya buat hura-hura lah ya. Ya mungkin salah satu bentuk hura-huraku adalah beli buku gitu. Tapi bukunya juga bukan buku yang kayak buku pelajaran ya. Aku sih memang nggak terlalu yang kayak suka banget ke buku pelajaran. Iya. Ternyata masih ya satu frekuensi lah ya. Oke, mungkin segitu dulu ya tentang nulis buku. Kita beralih lagi nih untuk mungkin banyak nih pendengar sobat berkelana, sobat mania di luar sana yang mungkin mereka pengen nulis buku. Banyak banget orang yang bercita-cita untuk nulis buku. Kayak misalkan pokoknya aku pengen punya buku sebelum aku lulus SMA, aku pengen punya buku sebelum aku kuliah gitu ya. Tapi banyak mereka yang apa ya, kurang menemukan apa ya, kayak untuk menemukan ide itu kayak susah gitu loh. Nah kalau Zahra nih selain dari membaca buku, itu biasanya menemukan ide dari mana aja Zah? Dari traveling. Kalau aku pribadi aku suka traveling, terus kemudian biasanya dari pertemuan aku dengan orang-orang baru, kunjungan aku dengan tempat-tempat baru itu selalu memunculkan ide-ide tersendiri gitu. Misalkan kayak kita jalan-jalan kemana, dalam perjalanan misalkan kayak di angkutan umum atau di kereta, bertemu dengan orang terus kemudian bercerita. Nah dari situ biasanya aku mencatat poin-poin penting yang akhirnya menginspirasi aku untuk menulis gitu. Terus kalau untuk aktivitas lain adalah mendengarkan lagu sih biasanya. Dari mendengarkan lagu ini aku biasanya dapat feel untuk menulis, biasanya puisi ya. Ketika aku mendengar lagu tertentu, misalkan kayak denger musikalisasi puisinya Sapardi yang dinyanyiin oleh Ari Reda misalkan, aku resapin nadanya gitu, akhirnya melekat dan akhirnya melahirkan puisi gitu. Terus untuk aktivitas lain biasanya adalah tadi aku mau bilang apa ya, satu lagi lupa intinya itu. Pokoknya menonton film. Nonton film. Ya pokoknya itulah 3, traveling, nonton film, sama satu lagi dengerin musik. Oke, jadi mungkin udah yang suka nonton drakor juga ya. Iya, bisa biasanya aku juga kalau misalkan kayak pengen
apa sih kayak refreshing gitu. Kadang-kadang nonton drakor gitu. Yang ringan-ringan Yang gitu ringan-ringan. ya. So buat yang di luar sana jangan menganggap drakor itu enteng gitu ya. Bisa juga di situ bisa melahirkan puisi atau cerita-cerita yang bagus yang bisa dikaryakan gitu ya Ki ya. Kalau Rizky suka nulis juga di Wattpad atau mana gitu? Untuk nulis kayaknya Rizky Belum ya, masih nulis ngetik di HP ya. Nulis caption IG juga bisa. Iya, udah jadi penulis Rizky ya. Nah, ini yang mau aku tanya ini. Mungkin banyak sekali nih apa ya, kayak misalkan akun-akun yang dia kayak nulis gitu di Facebook dengan jumlah kata-kata yang banyak. Terus orang yang misalkan nulis di blog dengan jumlah yang banyak kayak gitu ya. Nah, sebenarnya yang membedakan penulis dan yang enggak, kalau ini bukan penulis, ini cuma bikin caption aja, itu gimana sih Zah? Selain dari banyaknya jumlah kata, itu ada nggak perbedaannya? Sebenarnya ketika seseorang menulis dia adalah penulis sih menurutku. Jadi kalau misalkan memang menulis di blog atau menulis di caption atau di, ya kan sekarang banyak banget media yang bisa dimanfaatkan untuk berkarya ya. Menurutku ketika dia menulis, dia sudah jadi penulis gitu. Entah memang ya kalaupun cuma kayak tulisan-tulisan gak jelas di blog gitu. Misalkan kita kayak punya kegelisahan tertentu tentang suatu hal, terus kemudian kita tulis di blog, kita tulis di caption, sebenarnya tuh dia adalah penulis dari keresahan dia gitu sih. Jadi menurutku nggak ada apa sih kriteria khusus ya untuk seseorang dikatakan penulis atau bukan. Jadi selama dia menulis, dia adalah penulis gitu. Oke, kalau misalkan ada yang nulis tapi dia kayak insecure sama dirinya sendiri, itu termasuknya penulis atau kritikus? Sebenarnya kalau dibilang insecure juga aku masih sering sampai sekarang gitu. Apalagi ketika aku mulai masuk di jurusan sastra, di situ kan banyak orang-orang yang memang mumpuni di bidang sastra. Jadi ketika aku masuk sastra, aku menulis bukan cuma untuk menggenapi hasrat, tapi juga banyak teman-temanku yang akhirnya kayak berhubung kamu mahasiswa sastra, jadi kamu harus tahu cara menulis yang baik dan benar gitu. Jadi masih sering sekali aku insecure, apalagi ketika puisiku dilempar ke forum kemudian dikritik gitu ya ketika di kampus. Ya di situ aku akan muncul kayak sampai pulang ke kos aku kadang mikir apakah aku memang bisa menulis atau tidak gitu. Maksudnya kayak kenapa teman-teman sampai berkata seperti ini terhadap tulisanku, apa yang harus aku lakukan? Biasanya seperti itu sih, jadi overthinking. Cuma memang sebenarnya faktor yang menghambat kita menulis itu adalah insecure dan overthinking sih. Maksudnya kayak ketika aku overthinking, ketika aku insecure, biasanya malah jadi kayak mikir-mikir, ragu, dan aku mau nulis nggak ya. Jadi pesanku ya buat para pendengar di sana, di rumah, entah dimanapun gitu, ketika menulis kita jangan sampai ragu dulu gitu. Jadi kayak apa sih, kita yakin lah, maksudnya ya terserah lah nanti mau ada yang suka atau enggak sama tulisan kita, yang penting kita menulis gitu. Iya, bener banget sih. Kayak misalkan sekarang kita lihat lah ya, majalah anak-anak aja kan beda-beda ya, ada A, B, C kan. Ada juga yang suka menulis ada juga yang suka membaca di majalah A, ada yang suka membaca di majalah B, ada yang suka membaca di majalah C gitu ya. Menurut aku sih itu juga menandakan bahwa nggak semua orang itu seleranya sama gitu ya. Jadi buat sobat berkelana di luar sana dan juga sobat mania, pokoknya nggak usah insecure lah ya. Iya benar, nggak usah. Oke, yang penting tulis dulu ya. Tadi Mbak Zara juga sedikit jelasin tentang bagaimana dia menemukan ide, kemudian dia catat begitu ya. Karena banyak sekali orang-orang yang mau menulis dan dia baru ngadep alat ketik gitu ya, laptop atau komputer, tapi nanti dia baru bilang aku menulis apa ya gitu. Jadi harusnya emang dicatat dulu gitu ya. Ya kan kadang ide itu seperti wahyu ya kalau aku mengartikan gitu. Datang tiba-tiba gitu. Maksudnya kadang ketika aku lagi di mana gitu, ketika aku lagi nggak ada alat tulis pun, aku biasanya menggunakan memo di HP untuk mencatat poin-poin penting atau kata kunci biasanya misalnya aku lagi kemana gitu, terus ada sesuatu yang bikin aku terpikir untuk nulis tentang ini gitu, biasanya aku catat. Karena ya itu, ide itu bisa muncul kapanpun. Jadi jangan pokoknya selalu sediakan tempat untuk kita bisa menulis, minimal kata kunci seperti itu. Oke, terus kita balik lagi ya Ki ya ke support orang tua nih. Biasanya kan kalau misalkan ada nih orang tua, kalau misalkan anaknya tuh diem terus di kamar ya, dikiranya
ngapain lu tidur mulu gitu ya kan ya. Kalau Zara berarti kan nulis itu kan diem menyendiri di kamar gitu kan. Nah kira-kira dari orang tua Zara sendiri supportnya seperti apa Zah? Sebenarnya aku termasuk orang yang beruntung karena memiliki orang tua yang suportif. Bahkan sekarang ke radio pun diantar sama orang tua ya. Itu di depan. Lagi hujan badai ya dianterin. Dan sebenarnya memang karena aku sudah suka sastra dari kecil, jadi orang tua ketika aku pengen mengambil jurusan sastra Indonesia, jadi kayak nggak ngelarang, walaupun di awal sempat kayak ngasih saran tentang jurusan-jurusan kuliah yang punya prospek cukup mumpuni ke depannya. Tapi setelah aku mengambil sastra Indonesia pun orang tua tetap suportif gitu. Maksudnya ketika aku membutuhkan misalnya ketika aku butuh apa gitu, misalkan kayak di kampus gitu, misalnya aku butuh bacaan dan aku benar-benar tidak punya uang, biasanya aku akan kakakku juga kan selaku kakakku, biasanya dia memberi hadiah berupa buku-buku seperti itu. Kadang hal-hal kecil seperti itu yang membuat aku akhirnya kayak, bahkan sempat kan kemarin-kemarin aku bertanya sama ibuku gitu tentang prospek kerjaku. Maksudnya aku ini kan sastra Indonesia gitu kan. Semua orang juga tahu kalau misalkan prospek sastra Indonesia itu yang nggak semenjanjikan jurusan-jurusan lain yang lebih wow. Tapi ketika aku mendiskusikan itu dengan ibuku gitu, maksudnya gimana kalau nanti kerjaku nggak bisa dapat banyak gitu, kata ibuku nggak apa-apa, yang penting itu bisa mencukupi kamu gitu. Maksudnya bahkan ketika aku bilang aku ingin kerja di Jogja, ketika aku ingin, ibuku kayak sangat suportif, bapakku juga sama. Jadi kayak sebenarnya aku beruntung karena terlahir di tengah keluarga yang suportif gitu. Maksudnya jadi ketika aku menulis, ya mungkin yang agak sedikit rewel tuh adekku ya, jadi sering ganggu gitu-gitu ketika aku. Ini adeknya lagi dengerin nggak? Nggak tahu, bisa denger nggak di luar? Nyala. Kayak Ebi nyala. Nggak apa-apa. Gitu intinya kayak gitu lah, maksudnya sering jailin gitu-gitu kan. Makanya kadang kalau lagi kayak butuh keinian banget, kadang-kadang aku memang lebih memilih di Jogja untuk karena di kos lebih lebih gampang untuk dapat wahyunya gitu. Semoga abis ini dalam perjalanan pulang nggak berantem ya semuanya sama adek. Semoga adekku tercerahkan lah setelah aku ngomong kayak gini ya. Oke. Tapi mungkin adeknya kangen gitu. Zara kan nggak pernah di rumah ya, karena gitu. Biasanya kan untuk kita diperhatikan sama orang lain kita harus memperlakukan orang itu dengan beda gitu ya. Oke. Butuh perhatian caper gitu. Caper. Kayaknya kalau adik kakak nggak bertengkar itu nggak seru. Iya, Rizky benar. aja jujur, kakak Rizky yang udah nikah, yang udah sekarang itu kangen pengen berantem lagi. Kan? Dia udah nikah loh. Padahal Zara baru nulis gitu ya. Oke, lanjutnya nih ada pertanyaan dari WhatsApp. Silakan Ki. Bentar, ini ada, halo Mbak Zahra, apa kabar? Sudah lama nggak dengar suaranya. Waduh. Aduh, kenal ternyata. Ada Rifki Yoga. Kenal tak? Iya, adik kelas di SMA. Adik kelas. Mungkin iya. Zara cukup populer ya dulu ya. Astaga. Terus mantap pokoknya, dan semangat juga buat Mas sama Mbaknya. Waduh, kita Disemangatin. katanya nih, Rifki Yoga mau nanya nih, gimana sih caranya menghasilkan tulisan penuh rasa dan juga makna? Dan satu lagi, gimana cara membuat tulisan supaya nggak ngebosenin? Ya karena memang ada beberapa kalau kita buat sendiri kok kita baca jadi ngantuk gitu kan. iya, apalagi kalau misalkan sebenarnya mau ke cerita A, kok jadinya ke cerita Z sih gitu kan, suka nggak nyambung. Gimana nih Zahara? Kalau misalkan ditanya gimana caranya untuk menghasilkan tulisan yang penuh rasa, sebenarnya kita kuncinya cuma satu sih, memasrahkan diri kita terhadap tulisannya. Jadi kayak kita nggak menulis tapi kita membiarkan diri kita ditulis gitu. Jadi mungkin terdengar sangat imajinatif ya, tapi kadang ketika aku kayak aku bukan menulis puisi tapi aku membiarkan puisi menulisku. Jadi ketika ya biarkanlah kayak misalkan kita menulis gitu, kita jangan kayak mikirin dulu ini nanti tulisannya bakal gimana gitu. Yang penting kita tulis dulu, nanti perkara edit tuh di akhir aja pas tulisannya udah selesai. Yang biasanya membuat tulisan gagal adalah ketika kita menulis terus baru satu paragraf terus kita baca lagi, aduh kayaknya jelek deh, gimana. Nah akhirnya tulisannya jadi nggak spontan, nggak penuh rasa. Tapi kalau misalkan kita membiarkan diri kita terhanyut gitu, misalkan kayak biasanya aku kalau menulis tuh bisa lupa waktu, bukan lupa waktu, setiap kayak aku lupa kalau
ada aku di dunia ini gitu. Jadi kayak Oke. melayang gitu. Maksudnya ketika menulis tuh biasanya kayak ya kayak gitu. Maksudnya ya Bener-bener hanyut ya, di dalam terus tulisan kemudian itu. nanti ketika selesai, nah baru tuh dibaca dan diedit gitu. Jadi ketika menulis jangan dulu tuh kayak aduh jelek nih, hapus lagi nah malah jadi nggak selesai gitu. Satu lagi apa Mas tadi? Gimana sih cara membuat tulisan yang nggak ngebosenin? Nggak ngebosenin berarti mungkin kita ini sih kalau menurutku lebih explore hal-hal yang ya misalkan kita kayak menulis tentang cerita gitu kan, politik gitu. Tapi ya jangan melulu politik gitu. Ada satu buku yang sangat aku suka, itu penulisnya juga dari Banyumas, namanya Pak Ahmad Tohari, itu menulis tentang Ronggeng Dukuh Paruk. Itu kan menulis tentang apa ya, kultur masyarakat Banyumas, maksudnya kebudayaan Ronggeng dan segala macem gitu kan. Mungkin kalau misalkan sepenuhnya seperti itu orang-orang bisa jemu, tapi dia menambahkan kayak bumbu-bumbu percintaan, kayak bumbu-bumbu kekonyolan masyarakat sana gitu. Begitu juga dengan novelnya Mbak Ramaida Akmal Jati Sabah, itu juga kan bercerita tentang apa sih sistem politik pemilihan kepala desa, tapi di dalamnya ada kisah cinta, ada kisah persahabatan, ada kisah keluarga. Jadi kayak untuk membuat tulisan gak membosankan, kita harus explore banyak hal yang kira-kira itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita menulis tentang politik atau tentang apa pokoknya yang tema-tema serius, kita harus memberi imbuhan apa sih kayak hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kayak mau menambah bumbu percintaan atau ya itu kehidupan keluarga atau yang lucu-lucu juga. Kalau misalkan emang bisa menulis kisah-kisah lucu juga malah baik gitu. Jadi nggak akan bosan gitu. Oke. Jangan terlalu monoton. Bener-bener. Jangan terlalu serius lah. Tapi emang banyak banget para penulis yang memilih kisah-kisah percintaan sebagai bumbu untuk menulis mereka ya. Karena kalau kita baca di beberapa kayak novel atau di ya cerita-cerita manapun lah, pastilah ada kisah-kisah percintaan dan sebagainya ya, mayoritas ya Zahya. Iya. Oke, sebelumnya aku juga ini nih pernah nonton juga untuk Ronggeng Dukuh Paruk gitu ya. Dan dia udah internasional apa ya? Benar-benar. Jadi awalnya itu dia adalah 3 buku gitu. Jadi catatan buat emak, Lintang Kebungkus Dini Hari, sama satu lagi aku lupa judulnya apa. Terus kemudian akhirnya diterbitkan jadi satu novel gitu, digabungkan oleh Gramedia pada sekitar tahun 2006 gitu. Terus kemudian diangkat jadi film, judulnya Sang Penari kalau nggak salah ya. Sang Penari. Gitu. Jadi memang banyak karya sastra yang akhirnya itu kan jadi film gitu. Oke, dan itu orang Banyumas Ki. Orang keren. Masih tetangga kita lah ya, dekat ya. Oh iya, Anda Banyumas ya. Oke. Oke, terima kasih Rifki Yoga ya. Semoga segala pertanyaan yang mungkin membingungkan itu sudah terjawab. Iya, sudah. Dan semoga setelah ini Rifki Yoga bisa menulis dengan tenang. Amin. Dan hanyut dalam tulisannya sendiri gitu ya. Tapi kayaknya emang kalau misal kita mau nulis itu pasti nih Rizky juga pernah nulis ya kan, entah nulis apa. Belum kelar terus kita review dulu. Iya. Kalau udah ya udah ganti-ganti, akhirnya malah nggak kelar. Jadi benar. Iya, itu kesalahannya ya Ki ya. Ternyata itu jawabannya. Tapi kalau Zara setuju nggak nih, berarti kalau semisal ada statement yang mengatakan bahwa tulisan itu bisa mencerminkan penulisnya, bener nggak sih kalau misalkan gitu? Atau jangan-jangan enggak kok, ada penulis yang dia nulis bahkan kebalikan dari dirinya kayak gitu? Sebenarnya ya, aku setuju juga sih sama kalimat tulisan itu bisa mencerminkan penulisnya. Cuma memang penulis-penulis yang sudah profesional, dia bisa menulis bahkan sesuatu yang tidak dirinya banget gitu. Jadi dalam tahap yang sudah lebih maksudnya lebih profesional, seorang bisa menulis sesuatu yang lebih luas gitu. Tapi memang mungkin ya bisa mencerminkan siapa penulisnya. Bahkan ketika seorang itu sudah menulis sesuatu yang sangat tidak dirinya, ketika seseorang yang biasa baca tulisan dia biasanya tetap kayak, oh aku menemukan Ahmad Tohari dalam tulisan ini, bahkan misalkan tulisan itu nggak ada namanya dan segala macem. Jadi tulisan itu sebenarnya identitas sih, kayak kalau misalkan
seorang sudah punya karakter tulisan, biasanya ketika tulisannya tampil tanpa nama pun seorang mesti tahu kalau itu tulisan dari Mbak Elizabeth misalkan kayak gitu. Oke, tulisan siapa nih jelek amat nih? Udah kayak ceker ayam ya. Oke, sepertinya ada yang nanya lagi nih. Iya, sebenarnya cukup rame ya. Mbak Zara ini kayaknya banyak fansnya Deki ini. Aduh, malu ya. jadi. Ada Yayan, kakaknya di perantauan. Kakaknya Mbak Zara. Iya betul. Bener punya kakak namanya Yayan. Itu yang biasa beliin buku tuh. Oh iya, jadi Aduh. kita harus benar-benar respect ya. Karena berkat dia juga sekarang jadi Iya, nulis dari baca buku jadi nulis buku ya. Terima kasih ya Bang Yayan. Asik. pertanyaan nih, apa ketakutan terbesar yang dialami dalam menulis? Bagaimana cara mengatasi ketakutan tersebut? Ketakutan terbesar Takut gak dibeliin buku. ketakutan terbesar adalah ketika tulisanku bisa berpengaruh buruk ke orang sih. Jadi sebenarnya ada cerita lucu. Jadi kemarin tuh waktu cerpenku dimuat salah satu portal sastra di Jogja ya, kibul.in, itu akan menulis tentang desa, tentang penemuan reruntuhan Candi Gagang Golok di Galuh Timur. Terus kemudian aku di sana mencoba untuk mengangkat tentang kehidupan para pekerja, karena kan di sana kan mereka menggali dan segala macam itu kerja secara swadaya kan, karena kan ya pemerintah Iya, kita sempet gitu belum mengetahui hal itu. sempat kayak susah juga untuk dibiayai oleh pemerintah. Terus kemudian aku kayak mencoba untuk menulis tentang kisah para pekerja di sana, tapi memang aku menulis fiktif gitu sesuai dengan imajinasiku. Tapi mungkin karena kultur masyarakat Galuh Timur yang kutulis, akhirnya kayak ada beberapa orang yang merasa relate dengan tulisannya. Terus dia merasa kayak marah gitu, karena merasa aku menulis aibnya dia. Padahal ketika kita menulis kan kadang ya memang ada orang-orang yang sesuai dengan tulisan kita, karena ya aku menulis tentang orang-orang Galuh Timur gitu. Benar. Ya misalnya kayak kita nonton sinetron kan kadang kita juga ngerasain apa yang dirasakan oleh pemeran gitu. Nah, jadi ada orang yang merasa kayaknya aku yang ditulis nih oleh si Zara ini. gitu. Terus akhirnya dia marah, terus kemudian dia menyerangku gitu secara personal. Awalnya menyerang secara personal gitu, kayak menyalahkan aku yang dianggap menyebar aib gitu. Terus kemudian aku memang tidak respon dengan orang-orang seperti itu, karena ya aku mau menjelaskan juga susah gitu kan. Kalau di sastra itu kan ada yang namanya sosiologi sastra, maksudnya kayak disiplin ilmu atau pendekatan teori yang memang mengatakan bahwa sastra itu cerminan dari kehidupan realita masyarakat gitu. Aku juga nggak mungkin menjelaskan seperti itu kepada orang awam gitu kan, maksudnya apalagi orang tua, nanti kalau dijelaskan malah dikatakan keminter gitu. Terus akhirnya aku memang nggak menanggapi sih. Karena aku nggak menanggapi, dia akhirnya menyerang orang tuaku. Jadi bapakku kan ngajar di SD di Galuh Timur kan, terus kemudian bapakku disamperin, terus kemudian dibilangin agar aku nggak neko-neko gitu. Nah, sebenarnya ketakutanku adalah itu sih, tapi memang ya memang itu konsekuensi dari menulis kan. Bahkan kayak Pramudia Anantatur gitu, yang sudah kita tahu sastrawan juga, dia bahkan masuk penjara gara-gara tulisannya gitu. Jadi memang ketika menulis kita harus siap dengan konsekuensi bahwa tulisan kita sensitif untuk beberapa orang. Bahkan pada masa Orde Baru nih teman-teman, banyak juga penulis-penulis yang akhirnya mendekam di penjara karena presiden tidak setuju dengan hasil tulisannya gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya ketakutan terbesarku kalau boleh jujur adalah itu. Tapi aku tidak lantas menghentikan aku menulis sih. Jadi kayak bahkan ketika aku mengalami hal-hal seperti itu, aku akhirnya terus tergerak untuk menulis bahwa ternyata tulisanku dibaca oleh orang Galuh Timurnya sendiri. Hikmahnya kan, maksudnya tulisanku, aku memang tujuanku menulis adalah biar dibaca banyak orang gitu. Nah, terus kemudian bahkan ada kalangan para pekerja sana yang akhirnya membaca tulisanku juga. Berarti kan tulisanku sampai gitu kan. Benar. Jadi aku kayak, ya aku tetap senang sih, tetap. Ada senengnya, ada takutnya juga. Karena dibawa-bawa orang tuanya. Kalau boleh tahu itu waktu itu nulisnya di mana? Di
media online atau Media online, apalagi media online kan gampang banget kesebar ya. Jadi waktu itu kan dimuat oleh kibul.in kan, memang bisa diakses oleh semua orang. Terus kemudian karena aku menulis tentang gagang golok, jadi cukup populer di kalangan masyarakat Galuh Timur. Jadi kan ada Instagram yang memang meng-up berita-berita tentang Galuh Timur gitu kan. Nah waktu cerpenku dimuat, dia juga nge-up cerpenku. Jadi mungkin banyak banget orang-orang di sana yang memang baca karena linknya itu tersebar di Facebook, di Instagram, dimanapun gitu. Terus kemudian akhirnya sampai juga di orang itu. Terus ya alhamdulillahnya banyak yang baca, bahkan sampai para pekerjanya pun di sana baca. Cuma memang ya kadang bikin takut gitu. di satu sisi seneng ya banyak viewersnya, di satu sisi takut juga ya. Bener-bener. Tapi bener sih kata Zahra ngomongin karya gitu ya, kayak semisal tadi yang Ronggeng Dukuh Parok atau Sang Penari itu juga kan Abah Ahmad Tohari itu menceritakan kisahnya Srintil kan, dan Iya, juga benar. pasangannya siapa namanya? Ya itulah pokoknya ya pasangannya Srintil ya. Itu juga itu kan nggak secara langsung mengatakan bahwa seluruh orang Banyumas senakal Srintil begitu ya. Jadi hanya cerminan gitu. Cerminan aja gitu ya, bahwa ya ada lah seperti itu di dalam. Oke, tapi emang sih benar-benar kita harus hati-hati ya Ki ya saat menulis ya, jangan sampai ada orang yang ngerasa tersindir bahkan sampai marah gitu ya. Oke, karena menulis bekerja untuk keabadian. Jadi nggak Asik. cuma tulisannya aja yang marah, tapi orang-orangnya juga. Iya memang berpengaruh harus banget. kuat mental sih sebenarnya itu. Kalau kita mau mempublikasikan karya berarti kita sudah menyerahkan tulisan kita ke hadapan publik gitu kan. Jadi Benar. kita harus siap dengan apapun yang mungkin akan kita terima gitu. Oke, mungkin kita mau break dulu ya Ki ya. Oke. Oke, setelah ini kita juga mau open telepon interaktif, dicatat ini nomornya ya, dicatat. Untuk telepon interaktif, nomornya bisa kalian telepon, ini bisa via WhatsApp juga ya Ki ya. Di 0856 020 37951. Sekali lagi 0856 020 37951. Nanti bakal kita angkat dan juga bisa banget request lagu. Dan yang mau nanya-nanya, ini juga udah ada beberapa lagi penanya ya, tapi nanti segmen berikutnya kita bakal baca-baca lagi ya kan. Tetap stay tune aja karena kita masih tetap stay sampai jam 9 malam nanti. Waduh, ini satu buah musik bagus dulu yang kayaknya cocok banget untuk kesempatan Iya, malam hari bener ini. banget.